Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini izinkan saya untuk bercerita tentang judulnya adalah Seven Secret of Success. Sebenarnya ini saya lebih mengutip dari salah satu buku terbaiknya Dr. Deepak Chopra, Seven Secret of Success in Spirituality, tapi saya akan coba sedikit memelintirkan dengan mengarahkannya kepada it's in physicality. Hukum aksi, atau yang kadang-kadang orang kenal yang namanya hukum karma gitu, atau yang dikenal dengan namanya hukum cause and effect, sebab akibat, atau bahasa Inggrisnya orang bilang what goes around comes around. Kalau bahasa Indonesianya, siapa yang menabur dia yang akan menuai. Itulah juga yang terjadi dengan yang namanya sehat maupun sakit, teman-teman. Apa definisinya bisa terjadinya sehat? Yaitu adalah ketika sehat itu adalah cerminan daripada kombinasi investasi, dalam hal ini yaitu perilaku kita, yang nanti akan berakumulasi dalam jangka waktu tertentu, akhirnya konsekuensinya jadi apa? Bisa jadi sehat, bisa jadi sakit, tergantung daripada kombinasi investasi perilaku kita apa. Apakah dia nanti akan mendekatkan kita pada sehat atau justru mendekatkan kita pada sakit. Paham ya teman-teman sekalian? Makanya jadi, kenapa kadang-kadang saya sakit? Oh, itu pasti karena ulah saya. Kenapa saya jadi lebih sehat? Itu karena ulah saya. Kenapa saya jadi miskin atau kenapa saya jadi kaya? Itu biasanya karena ulah perilaku kita yang terakumulasi. Sehingga akhirnya konsekuensinya seperti itu. Nah, jadi konsep daripada kesehatan pun sama, teman-teman sekalian. Nah, jadi nomor satu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah kita harus selalu punya sebuah kesadaran menjadi saksi bisu dari setiap keputusan kita, teman-teman sekalian. Kadang keputusan yang kita ambil bisa jadi kita nggak ngeh waktu memutuskan itu. Bisa jadi ngeh, tapi segala keputusan yang ngeh dan nggak ngeh itu memang kadang-kadang memang bisa menghasilkan apa saja gitu. Tapi kalau ditanya yang paling dominan adalah kalau kita punya satu kesadaran sebelum memutuskan, biasanya pasti keputusan itu akan jauh lebih menyenangkan hati kita atau lebih menyehatkan dibandingkan dengan yang sebaliknya. Nah, jadi teman-teman sekalian, nomor satu adalah kita menjadi saksi daripada setiap keputusan. Artinya kalau bisa teman-teman punya kesadaran, ngeh gitu. Setiap mau memutuskan misalnya apa ya. Oh iya, saya mau ngapain ya? Kalau misalnya, oh saya harus operasi. Oh saya mau pakai steroid katanya. Oh saya mau pakai obat ini. Oh saya mau suntik itu dan sebagainya. Nah, teman-teman harus punya satu kesadaran menjadi saksi sebelum memutuskan hal tersebut. Kedua, pada saat sebelum memutuskan tersebut, kita selalu bertanya dua pertanyaan kepada diri kita. Satu adalah, apa konsekuensi saya kalau seandainya saya melakukan hal ini? Jadi kalau misalnya, saya mau olahraga ya, kayaknya harus mulai di olahraga. Apa konsekuensi saya dengan saya olahraga? Konsekuensinya ternyata malah mendekatkan kita pada sehat. Saya mau ngatur pola makan, konsekuensinya mendekatkan kita. Atau kebalikannya ada bahwa, udah saya nggak mau diet lagi, udah saya mau beli obat aja, udah saya mau ini aja atau mau itu aja. Atau misalnya anak-anak binaraga kan, saya pakai steroid atau enggak ya? Pakai steroid atau enggak? Bisa bayangkan ibaratnya menyalahgunakan obat malah dipertimbangkan gitu. Tapi kalaupun kita jalankan, berarti kita harus tahu nanti apa konsekuensi yang harus kita tanggung. Is it resiko itu outweigh the benefits atau benefitsnya tanpa resiko? Nah, silahkan teman-teman putuskan sendiri. Nah, jadi nomor satu, apa sih konsekuensinya? Dan yang kedua, kalau seandainya saya mengambil keputusan itu akan membuat saya senang, orang lain senang, dan juga kebenaran dan kebaikan itu sesuai gak seiring dengan keputusan saya. Nah, makanya kenapa saya selalu bilang istilahnya kayak, kalau kita memutuskan sesuatu atau melangkah ya, apapun yang kita melakukan ya teman-teman, kita tanya sama diri kita, is it good for me? Yes. Is it good for other? Yes. Is it good for greater good? Artinya untuk kebaikan semuanya gitu, secara konsepnya itu baik. Jawabannya yes. Maka pada saat itu dengan senang hati kita lakukan. Tapi kebalikannya, ketika is it good for me? Seolah-olah yes gitu, kayak kita korupsi gitu ya. Apa korupsi terhadap mengambil hak orang lain maupun korupsi terhadap mengambil hak diri kita sendiri ya. Kayak contohnya misalnya kita menyalahgunakan obat, sebenarnya kita mengambil hak kesehatan dalam tubuh kita. Kita juga bahkan mengambil hak anak, istri kita atau keluarga kita atau teman kita untuk bisa punya teman, bapak, suami yang sebenarnya sehat harusnya gitu. Tapi kita justru mengorbankan kesehatan kita demi satu hal yang mungkin kita jadikan sebagai keputusan kita. Nah, teman-teman balik lagi,
setiap orang punya perjalanannya sendiri, seperti saya katakan tadi, ya konsekuensinya ya kan yang nanggung sendiri. Kedua, apakah itu memberikan kebahagiaan atau kebaikan bagi saya, bagi orang lain, dan bagi, kalau istilahnya bagi greater good atau semesta gitu ya. Nah kalau jawabannya semuanya yes, maka lanjutkan. Tapi kalau seandainya ternyata tidak, nah makanya kenapa kita kadang-kadang setiap mengambil keputusan itu selalu pasti ada perasaan feel comfortable, nyaman, atau tiba-tiba punya feel uncomfortable, nggak nyaman gitu. Aduh, saya pas pakai obat ini kok kayaknya nggak nyaman ya, kenapa ya badan gitu ya. Nah pada saat itulah kita melakukan strategi yang namanya stop. Stop dari katanya S-T-O-P. S means apa? Stop. T means take a deep breath. Tarik nafas, buang. Kenapa kita harus tarik nafas yang lebih dalam dan buang yang panjang? Karena kita mau mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system relax response. Karena dengan relax response biasanya terjadi tumbuh dan berkembang, terjadi kemampuan kita untuk ingat sekali lagi, kalau kepala kita kan ada yang namanya reptilian brain, survival brain kita, ada yang namanya emotional brain, limbic brain kita, dan ada juga yang namanya intellectual brain kita. Nah kita mau menggunakan intellectual brain kita untuk bisa supaya keputusan yang kita ambil itu adalah sebuah keputusan yang cerdas, kan gitu ya. Nah makanya kenapa kita mesti harus tenang, take a deep breath. Lalu pada saat itu baru kita observe, kita lihat gimana nih. Coba, oh iya benar ya, kayaknya nggak oke ya. Ketika kita nggak oke, berarti apa yang kita lakukan? Berarti kita mesti stop. Tapi ketika oke, apa yang kita lakukan? Kita boleh proceed, boleh melanjutkan lagi. Jadi teman-teman sekali lagi, apapun pilihan teman-teman, nanti yang bisa rasakan teman-teman sendiri kan. Ketika kita ngambil hak orang lain, ketika kita mencuri, ketika kita mungkin kebalikannya misalnya, oh saya mau menghalalkan segala cara, yang penting sehat gitu ya. Nah teman-teman yang akan merasakan enak dan gak enaknya teman-teman sendiri ya. Tapi biasanya kalau memang keputusan itu memang baik untuk semuanya, biasanya teman-teman pasti akan merasakan yang namanya comfortable itu sendiri. Nah jadi di dalam buku ini Dr. Deepak membuat satu konsep yang disebut dengan namanya 3 cara untuk mengaktifasi yang namanya law of cause and effect ini tadi. Yang pertama adalah dia bilang ya udah bayar aja utang si karma atau aksi kita itu. Yang kedua adalah transmute, yang ketiga adalah transcend. Nah, saya jelaskan di sini beberapa caranya. Yang pertama adalah seperti saya bilang tadi, we need to give up our personal history. Kadang kita udah lewat kan, iya kemarin saya masih ngerokok, ya kemarin saya nggak olahraga, iya kemarin saya makan sembarangan, ini apa. Tidak ada kata terlambat untuk punya pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya, benar nggak teman-teman sekalian? Ya. Kita penyakit 95% ya, bukan 100%, tapi 95% penyakit bisa kita reversible. Kelihatannya seolah-olah is a chronic disease, tapi sebenarnya kita bisa reverse, kita bisa balik kalau kita rubah perilaku kita. Nah jadi nomor 1 adalah, yuk kita bayar kesalahan kita seolah-olah gitu. Yaitu adalah, oke, kita bayar kesalahan kita, atau kita bayar istilahnya aksi yang udah kita lakukan. Mungkin kita nggak pay attention terhadap kesehatan. Nomor 2, yaitu adalah, kita transmute artinya lebih kepada apa sih sebenarnya yang jadi pembelajaran di balik daripada hal tersebut. Iya ya kemarin akhirnya saya gara-gara ngerokok terus, akhirnya saya jadi lemas, jadi capek, udah itu terakhirnya sakit, akhirnya saya mesti bayar biaya yang begitu besar, kadang-kadang saya juga akhirnya jadi ngerepotin orang lain, program jaminan kesehatan nasional saya harus pakai misalnya, akhirnya ngambil hak orang lain kan, betul gak? Jadi ibaratnya kalau kita sakit, 1 orang sakit membutuhkan 5 orang sehat untuk membiayainya. Sakitnya tambah parah, jadi bisa 50, bisa 500 orang sehat yang harus membiayainya. Nah jadi teman-teman menyadari hal tersebut, iya ya kayaknya nggak oke ya kalau sakit ya gitu ya. Nah pada saat itu yang ketiga, yaitu adalah transcend, itu lebih kepada bahwa ya udah sekarang gimana caranya mencuci kesalahan saya gitu ceritanya. Yaitu ada dengan cara saya mulai pola perilaku yang lebih sehat. Gitu. Tidak ada kata terlambat untuk itu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kadang-kadang kita mau belajar untuk punya sensitivitas kepada diri kita, setiap kali kita mengambil keputusan itu, terutama dalam hal kesehatan itu, kita punya sensitivitas yang tinggi. Kita bilang, iya benar gak sih, enak gak sih cara ini gitu. Kayak teman-teman yang ibaratnya, oh nggak apa-apa pakai drug semua juga pakai steroid kok, Mas Ade nggak apa-apa, seluruh dunia bahkan juara-juara dunia juga pada pakai ini apa. Saya bilang ya silahkan aja jalanin, nanti kan kamu yang mesti jawab sendiri perasaan itu. Perasaan comfortable dan uncomfortable itu tergantung daripada kita sendiri. Makanya kenapa saya selalu bilang, listen to our heart. Dengerin kata hati kita. Kenapa? Karena kata hati kita, kalau definisinya di buku ini katanya adalah hati itu gitu. Ibaratnya katanya is a holistic.
it's intuitive katanya, it's contextual, it's relational. Kelihatannya nggak rasional gitu. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang hati kita itu memberikan suara gitu, memberikan nasihat kepada kita itu yang kadang-kadang sinergis dengan kecerdasan alam semesta. Jadi teman-teman sekali lagi, apapun yang teman-teman lakukan, nggak ada masalah. Makanya kayak saya bilang kan, iya kan, mau pakai steroid, mau nggak pakai, mau menghalalkan segala cara untuk bisa cepat sehat dengan shortcut dan sebagainya, silahkan aja. Tapi nanti konsekuensinya yang tanggung kita sendiri. Law of least effort, artinya hukum tanpa perlawanan. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Yang seperti saya sering katakan, sehat bersahabat dengan pertemanan hati. Perlawanan hati justru mengarahkan kita pada kesakitan. 95% orang yang diet gagal itu karena perlawanan hati. Kenapa bisa terjadi perlawanan hati? Karena kesalahpahaman. Makanya kenapa butuh edukasi untuk memberikan makanan kepada pemahaman tersebut, karena pemahaman akan menjadi fondasi daripada sebuah kepatuhan atau disiplin kita dalam pola hidup sehat terutama ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, di sini sebenarnya Dr. Deepak ingin menjelaskan konsep yang namanya flow itu sendiri. Bahwa membayangkan ibaratnya kayak alam semesta itu gitu. Dia punya yang namanya nature intellect gitu. Kecerdasan alam itu dia berfungsi, function with effortless ease. Artinya apa? Artinya nggak maksa, semuanya ya apa adanya aja. Burung ya dia nggak maksa untuk terbang, ya dia terbang aja. Ikan nggak maksa untuk berenang, ya dia berenang aja. Rumput nggak maksa untuk tumbuh dan berkembang, dia tumbuh aja gitu. Ibarat kayak alamnya matahari, ya dia bersinar aja gitu. Dia nggak susah payah atau struggling untuk bersinar. Dia nggak susah payah untuk bisa terbang atau bisa berenang dan sebagainya. Termasuk juga ibarat kayak bunga itu, kalau istilahnya orang bilang, the flower doesn't try to bloom, it just bloom. The grass doesn't try to grow, it just grow. Dan selanjutnya, ya teman-teman sekalian. Jadi konsepnya di sini sebenarnya hanya ingin menjelaskan adalah bahwa kita itu untuk bisa sehat ya teman-teman, apalagi kalau kita sudah menjalankan hukum-hukum yang sebelumnya ya. Apakah hukum memberi, apakah kita memahami kecerdasan diri kita, dan kita juga punya aksi yang mendekatkan kita pada sehat, maka apa yang terjadi? Kita dengan melakukan sesuatu yang sifatnya do less, tapi kita bisa accomplish more. Seolah-olah kita mundur sejenak, tapi kita bisa maju lebih banyak lagi. Seolah-olah kelihatannya kita santai, take it easy, tapi ternyata malah lebih sehat. Nah, ini yang sebenarnya konsep daripada hukum yang namanya least effort itu hubungannya nanti juga dengan konsep yang namanya, kalau istilahnya nanti, hasil itu nanti akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Kalau kita mau bersedia untuk apa? Bersedia untuk, kalau istilahnya itu punya sebuah keikhlasan atau punya sebuah kepasrahan untuk bilang bahwa saya sudah melakukan sesuatu. Ini persis kayak ekstensi kepanjangannya daripada tadi hukum aksi dan cause and effect itu tadi ya gitu ya. Jadi kita punya keyakinan, saya punya pola hidup yang sehat. Saya punya pola perilaku yang mendekatkan saya pada kesehatan. Saya rajin olahraga, ngatur pola makan, istirahatnya cukup. Saya ibaratnya mencoba untuk punya opsi cara pandang yang menguatkan hati, bukan melemahkan sehingga stres akhirnya menjadi bagian daripada lifestyle saya. Nah, pada saat itu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kalau seandainya harus medical check up gitu ceritanya, hasilnya juga pasti akan baik dengan sendirinya. Paham ya maksudnya? Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita mengaktifasi yang namanya the law of least effort ini, yang artinya ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah kita belajar untuk menerima apa adanya. Nah, ini yang sering terjadi kan, kita tuh kadang-kadang suka kesel gitu, aduh harusnya gini, harusnya gitu. Nah, itu kan balik lagi ke law of pure potentiality, no judgment tuh maksudnya itu. Yaitu adalah bahwa, udahlah kalau istilahnya, memang kadang-kadang sebagian dari teman-teman kadang-kadang mau sehat itu, Mas Ade tapi saya gymnya nggak ada yang dekat sama saya, atau misalnya, oh kok suplemen mahal, oh kok alatnya nggak lengkap gitu, oh kok personal training nggak bagus, oh atau enggak, tidak ada sarana olahraga yang dekat dengan saya, atau apapun juga lah ya, atau apapun yang menjadi alasan cerdas yang kadang-kadang kita pakai. Tapi teman-teman, kita menerimanya, istilahnya terima sebagai apa adanya dibandingkan dengan terima sebagai seharusnya. Jadi ada istilah yang namanya what if sama what is gitu. Kalau what if itu kan, oh kan Mas Ade harusnya gini ya, oh di Indonesia tuh harusnya gitu ya. Kita kadang-kadang seringnya sibuk ya memprotes apapun, termasuk saya juga kadang-kadang
nggak puas dengan misalnya gimana sih kebijakan kesehatan di Indonesia, kok gini sih, kok mestinya gini, kok harusnya gitu ya. Tapi pelan-pelan kita belajar untuk menerima apa adanya. Jadi itu salah satu yang akan mendekatkan kita pada sehat ya. Jadi nomor satu adalah acceptance. Acceptance as what is, not as what if. Nomor dua yaitu adalah responsibility atau take ownership, atau bahasa Indonesianya adalah bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ingat sekali lagi gitu, sehat dan sakit itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita mau menyerahkan kepada orang lain bisa bantu, nggak ada masalah. Mungkin pemerintah kita bisa bantu kita jadi sehat, atau rumah sakit bisa bantu kita jadi sehat, ya kita bersyukur aja. Tapi ingat sekali lagi, we need to take our own responsibility. Dari kata responsibility artinya apa? Ability to choose our response. Jadi eventnya adalah saya sakit, saya menderita, saya nggak enak badan. Maka apa yang menjadi respon daripada event tersebut yaitu adalah, oh iya, saya harus mengubah ulah perilaku saya, membuat satu penyelidikan, investigasi. Oh iya, jangan-jangan saya sakit tuh ternyata karena akar permasalahannya adalah memang perilaku saya yang harus saya benarkan gitu. Nah pada saat itulah punya respon yang baik, maka outcome-nya tentu akan berbeda. Makanya itu disebut dengan namanya responsibility. Jadi kita take ownership. Nah, take ownership di sini adalah butuh tanggung jawab untuk kita bilang bahwa nasib sehat atau sakit saya di tangan saya sendiri. Bukan salah orang tua saya, bukan salah lingkungan saya, bukan salah negara saya, bukan salah apapun juga. Tapi yang terjadi hari ini, terutama di musim infeksi dengan narasinya, ada nuansa di sana bahwa kita seolah-olah dibenarkan gitu, bahwa seolah-olah saya sakit itu gara-gara orang lain, sakit itu gara-gara situasi orang lain gitu ya. Nah ini yang menjadi satu ya semacam reminder bagi kita gitu, apa benar ya kayak gitu ya. Saya coba membuat satu investigasi, ternyata apa yang terjadi, belajar tentang musim infeksi, penyebab daripada kesakitan adalah kelebihan itu adalah keracunan, toxicity. Nah kalau penyakit infeksi, toxicity-nya based on apa kalau teman-teman tahu? Based on opportunistic, artinya apa? Dia akan mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah. Nah jadi kesimpulannya di sini, kalau saya take responsibility dengan kesehatan saya, maka saya nggak akan pernah menyalahkan orang lain karena dia yang menjangkiti saya, atau gara-gara dia datang ke rumah saya, gara-gara salaman sama saya, gara-gara dia ini, itu, dan sebagainya. Tapi lebih kepada kita bilang, iya ya, jangan-jangan saya tidak menjaga kesehatan saya sehingga menjadi tuan rumah yang ramah bagi sebuah kesakitan. Buktinya, kenyataannya kan orang lain juga sama dengan event kegiatan yang sama, tapi dia nggak kenapa-napa. Tapi kok saya kenapa-napa? Terus kan pertanyaannya itu teman-teman. Karena yang satu, taking responsibility dari their own health. Tapi kita nggak taking responsibility, kita senangnya blame game. Makanya kenapa ada istilah yang sering saya katakan ya, menang dalam perdebatan, terutama di musim infeksi ini, kita semuanya menang dalam perdebatan. Tapi semuanya kalah dalam kesehatan. Berusaha lari daripada sebuah ketidakterjangkitan, tapi tidak terjangkit itu kan sebuah metode. Substansinya adalah apa, Des? Yaitu adalah sehat. Tapi sehatnya kita nggak dapat, karena sekarang di musim infeksi ini semuanya pada berat badannya naik. Kadar lemaknya meningkat. Habis itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah otomatis berbagai penyakit yang berhubungan dengan metabolisme terjadi hadir. Resistensi insulin terjadi hadir. Akhirnya penyakit-penyakit semua ada, termasuk penyakit jantung, termasuk saluran pernafasan yang justru sebenarnya sekarang menjadi perhatian. Itu semuanya hadir. Tapi balik lagi kalau teman-teman bilang tadi, ketika semuanya hadir, teman-teman biasa aja, nggak ada masalah gitu. Tapi sibuknya menyalahkan orang lain. Jadi menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan bukan hal yang bijaksana. Lebih baik kalah dalam perdebatan, iya deh kamu yang benar gitu. Tapi saya dapetin sehatnya ya, tapi kamunya malah sakit gitu ya. Nah, jadi teman-teman mesti coba membuat satu kayak semacam evaluasi lagi gitu. Jangan-jangan iya ya benar ya. Saya yang benar, teman-teman saya semua yang salah dalam hal ngomong. Tapi saya di rumah ngapain? Lari ke fooding, lari ke drinking, lari ke smoking, lari ke drugging, medicating. Saya yang stres sendiri, saya yang akhirnya juga positif bolak-balik terus. Saya yang berat badannya naik gitu. Tapi saya yang benar kan katanya gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati dengan blame game, justified game. Itu kutukannya selalu complain game orang itu sendiri gitu. Nah jadi take responsibility dari kesehatan kita, jangan salahin orang lain. Dan yang terakhir yaitu adalah yang disebut dengan namanya defenselessness. Defenselessness itu artinya apa? Kita nggak mau ngotot, nggak mau ngoyo. Yang itu yang saya bilang tadi kan, ibaratnya saya ngotot, iya pokoknya saya harus ya
Kalau diet, saya dapetin, saya ngotot, lagi diet dia ngotot. Lagi diet, lagi latihan dia ngotot, pokoknya saya harus punya badan yang bagus. Nah, balik lagi teman-teman sekalian. Nah, ini kayak kalau istilahnya dalam hal di luar daripada kesehatan ya, kadang-kadang struggling berusaha untuk defend our point of view kepada orang lain. Struggling untuk convince others, meyakinkan orang lain supaya sesuai dengan kita. Struggling untuk selalu benar. Teman-teman, ketika kita struggling, apa yang terjadi, Des? Terjadi perlawanan. Sedangkan sehat, harusnya terjadi pertemanan. Terjadi gak sehat itu tersendiri? Gak terjadi. Makanya konsep daripada the law of least effort, atau tanpa perlawanan itu justru malah mendekatkan kita pada sehat. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau langkah yang kita lakukan tadi dengan cara do less untuk bisa accomplish more, yaitu adalah dengan cara kembali lagi ke konsep yang pertama, self-referral, bukannya object referral. Self-referral itu selalu referensinya kepada apa? Biasanya harus dipenuhi dengan aksi-aksi yang memang memberikan kebaikan bagi diri kita dan orang lain dan juga greater good ya, atau alam semesta. Nah, biasanya kadang-kadang aksi kita itu pasti selalu dilandasi dengan yang namanya kecintaan, kasih sayang, dilandasi dengan ketenangan hati, kedamaian, dan sebagainya. Makanya kenapa saya katakan tadi, semuanya akan berjalan dengan lancar, semuanya akan berjalan dengan smooth gitu ya. Kalau kita memang menikmati apa yang kita jalankan. Kalau kita menyadari, iya ya benar ya, saya need to take responsibility, saya nggak bisa salahin orang lain. Iya ya benar ya, ya udah deh saya terima dengan situasi yang ada, saya akan cari siasatnya aja. Nah, pada saat itulah dengan kita nggak ngotot, nggak ngoyo, taunya sehat malah mengikuti kita. Bukannya kebalikannya sibuk ngotot untuk mencari sehat itu sendiri. Paham ya teman-teman sekalian? Semoga bermanfaat ya.